curiga lagu ini jangan. Pasti sudah. Baik. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini tafsir juz amma. Kita berada di surat An-Nasr yang lalu telah diterangkan tentang kemenangan Rasul disebut dengan Fathu Makkah. Sebagaimana diterangkan bahwa setelah Rasulullah SAW mampu menguasai Mekah secara mutlak, secara sempurna, maka Rasul SAW mengumpulkan orang Quraisy yang telah memerangi Nabi, dan Rasul SAW berdiri di atas pintu Ka'bah sambil pegang pada kusen pintu Ka'bah. Kemudian mengatakan kepada kaum Quraisy, "Ma tadhunnuna anni ilun bikum?" Apa yang kalian yakini, apa yang akan aku lakukan pada kalian? Qalu, mereka orang-orang Quraisy, khairan, kebaikan. Akhun karim wa ibnu engkau adalah saudara yang mulia, anaknya saudara yang. Qala, maka Nabi mengatakan, fa inni aqulu lakum, maka aku katakan pada kalian, kama qala Yusufu li ikhwatihi, bagaimana dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Apa itu? La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada saling mencela atas kalian pada hari ini. Artinya Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Demikian juga Rasulullah memaafkan orang-orang Quraisy yang selama ini memerangi Rasul. Semoga Allah mengampuni kalian. Ilhabu, pergilah kalian, wahai orang-orang Quraisy, fa'antumut tulaqa, kalian sekarang bebas. Nah, fa'afa anhum alaihi salatu wassalam, maka Rasul memaafkan orang-orang Quraisy. Ini kisah Fathu Makkah ya. Hadzal fathu, maka kemenangan ini, samahullahu fathan mubina, Allah beri nama dengan fathan mubina, kemenangan yang nyata. Waqala ta'ala, Allah mengatakan, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepadamu, kemenangan yang terang, yang jelas. Ai bayyinan aziman wadihan, maksudnya kemenangan yang jelas, agung, jelas, terang. Walamma hasala, setelah kemenangan ini diraih oleh beliau, arafan nasu jami'a, semua manusia tahu. Semua manusia tahu bahwa annal akibata, bahwa kemenangan akhir li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anna dauru Quraisyin wattiba'uhu qad inqadha, bahwa segala Quraisy, di budaya Quraisy itu telah berakhir, telah selesai. Dengan ini apa? Fathu Makkah. Fasaran nasu, maka manusia melihat Rasul yang menang secara mutlak,
Fasaran nasu, maka manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah itu berbondong-bondong. Hai jamaah, jamaat ini jamaah berkelompok. Bada'an kanu yadkhuluna fihi afrodan, yang sebelumnya mereka masuk ke dalam Islam itu afrodan. Afroda itu sendiri-sendiri. Wala yadkhulu al-insan, tidak ada yang masuk ke dalam Islam fi ba'dil illa mukhtafiyan, kecuali dalam keadaan sembunyi. Sebelum Fatu Mekah, manusia masuk Islam sembunyi. Saru yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekarang dengan Fatu Mekah ini manusia masuk Islam afwajan, terang-terangan, kelompok-kelompok. Wasaral wufudu taridu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah min kulli janibin. Maka wufud ini rombongan-rombongan mengalir ke Nabi menuju Madinah dari segala penjuru. Menuju Madinah menemui Nabi min kulli janibin, dari seluruh arah. Nah, itu yang dikatakan tadi, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah afwaja. Berupa wufud. Wufud ini rombongan-rombongan. Rombongan mau ngaji, rombongan taklim. Kayak sekarang dari Brongkal ke Junrejo, sak mobil, dari sana sak mobil. Nah, itu wufud. Hatta sammal am, sehingga sumiyal am, sampai tahun itu diberi nama, yaitu tahun ketiga Hijriah itu diberi nama Amul Wufud. Amul Wufud artinya tahun rombongan atau delegasi. Jadi wufud itu delegasi dari masing-masing daerah. Dan kalau di Arab itu terdiri dari kabilah-kabilah, yang masing kabilah ada rajanya, ada pimpinannya. Nah, di kabilah itu mengutus wufud, utusan-utusan, delegasi-delegasi untuk belajar Islam, kemudian kembali mengajari kaumnya. Nah, yaqulullahu azza wa jal, Allah mengatakan, idza ra'aita hadzal alamah, kalau engkau melihat tanda ini. Tandanya apa tadi? Delegasi sudah berdatangan ke Madinah dengan aman, terus terang, tidak sembunyi-sembunyi. Maka Allah memerintahkan beliau, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan pujilah Rabbmu dan mintalah ampun. Kanal mutawakkiu an yakunal jawab, sehingga ketika ini sudah terjadi maka Rasul menjawab dengan apa? Bersyukur kepada Allah. Faskurillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Nah, ala hadzal nikmati, terhadap kenikmatan besar ini, wahmadillah alaiha, dan pujilah Allah alaiha, di atas kenikmatan besar ini. Walakin fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ketika terjadi kemenangan ini, kemenangan besar ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wa hadza nadhiru qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah, inna nahnu nazzalna 'alaika dzikra alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an, nah, fasbir li hukmi rabbika. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran, maka bersabarlah dengan hukum Rabbmu.
Nah, tadi ketika Rasul diberi kemenangan Mekah menghadapi Quraisy, oleh Allah disuruh bertasbih. Nah, ya bertasbih dengan memuji Rabbmu dan istighfarlah, minta ampunlah. Ini sama dengan ketika Allah mengatakan kepada beliau, ketika kami turunkan Al-Quran, maka bersabarlah. Nah, tidak, kalau di sini tidak mengatakan bersyukurlah, tapi bersabarlah. Karena mutawwaqi'u faskur rabbaka ala hadat tanzil, nah, wakum bihaqqihi. Sehingga yang di sini Allah tidak mengatakan bersyukurlah terhadap Rabbmu atas turunnya ini dan tegakkan haknya. Tapi Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika. Rasul tidak mengatakan bersyukurlah dengan turunnya Al-Quran. Karena turunnya Al-Quran juga kenikmatan besar. Berisi petunjuk mengentas manusia dari kesesatan menuju hidayah. Makanya oleh Allah diperintahkannya ini fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah. Bukan apa? Bersyukurlah. Kenapa? Idanan bi annahu saufa yanalu adza. Karena nanti resiko orang yang berpegang kepada Al-Quran itu akan menghadapi yang namanya adza. Adza itu gangguan. Allah akan memberikan ujian berupa tantangan, mungkin kamu dibunuh, diusir, diperangi, dimusuhi ketika kamu mengajak kepada Al-Quran. Nah, biwasitati iblaghi hadzal Quran, karena kamu menyampaikan Al-Quran ini. Wa nasyarahu bainal ummah, dan ketika kamu menyebarkan Al-Quran di kalangan umat. Nah, itu resiko orang yang berpegang kepada hukum Allah seperti itu. Maka perintahnya apa? Fasbir. Di sini ketika Allah memberikan kemenangan, yang perintah Allah kepada beliau fasabbih, bertasbihlah. Nah, bukan bersyukurlah, tapi bertasbihlah. Padahal yang diterima adalah kemenangan. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan minta ampunlah. Indat ta'ammul tatabayyanal hikmah. Kenapa kok fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kok bukan bersyukurlah? Maka kalau kita perhatikan ayat ini akan jelas hikmah tujuannya. Fal makna, maka maknanya atau hikmahnya annahu idza jaa nasrullah, bahwa kalau sudah datang pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan, faqad qaruba ajaluka, berarti itu mendekati ajalmu. Karena ini kan turun kepada beliau. Kan sudah kemenangan, kan sudah selesai, perang-perang sudah selesai, dakwah sudah menyebar dari berbagai penjuru, tadi sudah ada apa? Delegasi-delegasi yang belajar Islam. Apa? Selesai. Nah, tinggal ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wa ma baqi 'alaika illa tasbih, sehingga tidak tersisa tugasmu sekarang wahai Muhammad illa tasbih, kecuali apa? Bertasbih. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Wal istighfar, dan beristighfar. Jadi kalau tasbih itu subhanallah, ini alhamdulillah, ini astagfirullah. Fasabbih bihamdi rabbika ay sabbahahu. Sabbahahu itu sucikan, Allah itu disucikan. Di tasbih ini namanya isim masdar dari sabbaha. Sabbaha itu sucikan. Kalau bahasa Jawa itu disebut tasbih. Ya, tasbih itu dari kata ini sabbaha. Bahasa Arab itu tasbih, cuma ketika diucapkan oleh orang Jawa, kasrohnya itu meliut, jadi beh, gitu ya. Padahal rasanya apa?
tasbih. Dari kata sabbaha yusabbihu tasbihan. Ini tasbihan, ini masdar. Nah, fasabbih bihamdi rabbika ay sabbahahu tasbihan. Maksudnya bertasbihlah, sucikan Allah makrunan bilham, yang tasbihnya itu digandengkan, diurutkan dengan hamdu. Nah, dengan hamdu. Hamdu itu pujian. Kalau ucapan ya bunyinya subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Hamdun. Nah, atau tahmid. Wat tasbihu, at-tasbih. Apa itu tasbih? Maknanya, kalau kita ucapkan setiap selesai sholat, subhanallah, subhanallah. Barang siapa baca ini 33 kali, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, terus Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lengkap 100. Apa fadilahnya kata Rasul? Diampuni dosa-dosanya walaupun banyak buih di laut. Besar kan, Masya Allah. Selesai baca itu fadilah besar. Bersih. Orangnya bersih. Selesai sholat itu kondisi bersih. Asalkan tadi ya, bacanya benar. Hatinya hadir. Seringnya kan baca tasbih tapi nggak gena, bacanya itu nggak beres. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, apa itu? Hamlah, 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 hamlah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini apa? Lobar, lobar, lobar. Bacaan yang seperti itu bukan tasbih, itu main-main itu. Tidak akan sampai kepada fadilah tadi. Ya baca dengan hati yang khusyuk, hadir hatinya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan artinya maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa kok cepat? Karena dia dipanggil oleh perkara yang dia cintai. Apa itu? Urusan dunia. Sehingga dia nggak tenang di situ, pinginnya bangun, segera bangun. Panas tempat duduknya. Nah, gak tenang. Ada panggilan-panggilan yang dia cintai dunia. Makanya harus khusyuk hati-hatinya, ya apa tadi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil berharap tadi. Berharap kepada Allah apa? Benar-benar mendapat ini. Yang dijanjikan oleh Allah apa? Diampuni dosa-dosanya. Walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jelas gitu. Nah, jangan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lobar-lobar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Masya Allah itu tenang hatinya. Sudah tambahan atau pahala-pahala besar. Karena sebenarnya dari wudhunya saja, mulai selesai wudhu, asalkan wudhunya benar, seperti yang diajarkan Rasulullah, maka selesai wudhu, itu sudah bersih dari dosa-dosa. Selesai membaca doa, selesai wudhu itu, kata Rasulullah SAW, dibukakan baginya 8 pintu surga, dan dipersilahkan mau masuk dari pintu mana saja. Ketika dia mengusap wajahnya, membasuh wajahnya, keluar dari wajahnya dosa-dosa bersama tetesan air. Ketika membasuh kedua tangannya, terus belum sholatnya, belum tadi tasbihnya. Sehingga ketika kondisi sholatnya benar mulai dari wudhu, sehingga orang-orang dahulu, ulama-ulama salaf, dari wudhu itu sudah nangis. Khusyuk hatinya, mau menghadap kepada Allah. Sudah nangis, wudhu itu sambil nangis.
begitu orang-orang dahulu, contoh-contoh salaf itu benar-benar hadir hatinya dengan penuh kehadiran hati. At-tasbih itu apa? Tanzihullah ta'ala, membersihkan Allah amma la yaliku bijalalihi, dari sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Sifat kurang, sifat jelek, itu tidak sempurna, itu tidak pantas bagi Allah. Itu maknanya subhanallah, subhanallah. Nah, dan itu kelihatan sebagai ungkapan ketika kita memang nggak bisa dan tidak melihat celah dari ciptaan Allah. Misalnya ketika Allah perintahkan lihat langit, itu lihat di surat Tabarak ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang telah menciptakan langit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat siapa yang terbaik amalannya. Alladzi khalaqas samawati tibaqa, yang membuat langit bersusun-susun. Farji'il basara karrotaini yang qalib. Maka lihatlah lagi, diulang-ulang melihat langit itu. Apakah kamu lihat ada celah? Ada yang tidak sempurna? Nah, suruh lihat langit. Demikian juga ketika kita melihat ayat-ayat Allah di bawah. Di situ kita akan melihat betapa maha sempurnanya Allah, bersih dari ketidaksempurnaan. Walaupun cuma melihat lombok, bisa membuat lombok dengan sempurna, Masya Allah. Warnanya merah cantik, bagus setiap hari. Lombok itu jenis-jenis macam-macam. Setiap lomboknya itu seharusnya memunculkan ini, tasbih, subhanallah. Masya Allah, subhanallah. Siapa yang bisa bikin ini? Kecuali Allah. Orang petani nandur lombok itu jejer sama tomat. Ini tomatnya agak pedes. Ini kok bisa pedes? Dikasih apa? Lombok juga ada yang merah, ada yang enggak merah, ada yang hijau. Tanpa cat, Masya Allah, subhanallah. Untuk siapa lombok-lombok ini? Untuk kita. Masya Allah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Itu sudah. Walhamdu, adapun hamdu, kalau tasbih apa tadi? Pembersihan Allah dari segala yang tidak pantas dengan keagungan Allah. Kalau alhamdu, huwa as-sana, itu pujian alaihi kepada Allah. Bil kamali, dengan pujian yang sempurna. Bagaimana tidak memuji Dia yang telah memberi untuk kita setiap hari. Kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan setiap hari itu dari siapa? Bisa berdiri, bisa berjalan, tangannya bisa digerakkan, matanya bisa dibuka, mulutnya bisa bicara. Itu semua kenikmatan yang gratis, bisa bernafas. Gratis juga nafasnya. Nah, maka dipuji Allah. Huwa as-sana, alhamdulillah, itu pujian kepada Allah dengan kesempurnaan. Ma'al ma'habbah wa ta'zim. Nah, di sini alhamdulillah itu harus disertai ini, mahabbah dan ta'zim. Mahabbah itu apa? Cinta. Ta'zim itu pengagungan. Kenapa dicintai? Karena tadi Allah yang telah mengasihi dengan segala kenikmatan pada setiap kita, yang kita tidak mampu menghitungnya, sehingga kita mestinya cinta kepada Allah. Nah, wa ta'zim ini pengagungan karena Allah itu maha besar, maha kuasa. Jangan macam-macam gitu. Kamu berani maksiat kepada Allah, berani durhaka kepada Allah, ketahui azab Allah itu sangat besar. Nah, ini sifat dari hamdun, alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah muncul di hati kita apa? Kecintaannya kepada Allah dan muncul rasa takutnya kepada Allah. Itu ketika kita bertasbih, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kita tentu tidak mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ajma'a bainat tanzih wa bainal hamdi. Sehingga di sini dikumpulkan antara tanzih dan alhamd. Nah, pensucian dan pujian. Wastaghfirhu dan istighfar. Yakni is'alhu al-maghfirah. Mintalah kepada Allah maghfirah. Sudah lalu pembahasan maghfirah. Ada 3. Yang pertama itu ditutup aibnya, dosa-dosanya ditutup. Yang kedua, al-mahwu, mahwu itu dihapus oleh Allah, catatan dosanya itu dihapus. Yang ketiga, at-tajawuz, tajawuz itu dilewati. Mestinya orang ini dihukum, tapi dilewati oleh Allah. Kenapa? Karena dia mendapat maghfirah. Kenapa dia dapat maghfirah? Karena lisannya selalu basah dengan istighfar. Selalu bertobat, astagfirullah, 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 wa atubu ilaih. Rasulullah SAW tidak kurang, minimal itu 70 kali sehari ya. Bahkan kata Abu Hurairah, sekali duduk bisa Rasulullah mengucapkan 100 astagfirullah, astagfirullah. Kondisi beliau sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang dan akan datang. Maka yang seharusnya kita itu lebih butuh. Pasti Allah akan bimbing kita kepada yang Allah ridhoi ketika kita melaksanakan ini. Fa'amarallahu ta'ala bi'amrayni, maka Allah perintahkan dengan 2 perkara kepada beliau setelah kemenangan yang Allah berikan kepada beliau. Al-amrul awal, perintah pertama, at-tasbih al-makrun bilhamdi. Yang pertama adalah bertasbih yang disertai dengan hamdun. Ya, dengan pujian. Wasani, perintah kedua adalah al-istighfar. Nah, wal istighfaru, apa itu istighfar? Istighfar huwa adalah talabul maghfirah. Meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Wal maghfiratu, maghfirah itu adalah satarullahu ta'ala ala abdihi dunubahu. Allah menutup dosa-dosa hambanya. Ditutupi aib-aibnya, tidak dibuka oleh Allah. Kalau Allah membuka aib seseorang, itu orang mau sembunyi di mana itu tidak akan bisa. Ya, walaupun di balik sayap burung yang terbang, dibawa burung ke atas, tetap dia akan tidak selamat dari celaan orang-orang yang akan mencela ketika Allah membukanya. Yang kedua, ma'amahwiha. Satu, ditutup dosa-dosanya. Yang kedua, ma'amahwiha. Dihapus. Catatan dosanya itu dihapus. Sehingga di buku catatan amal itu sudah nggak ada lagi. Dan itu kan sangat penting, ya. Wat tajawuz, tajawuz tadi dilewati. Ada 3 ya, kandungan istighfar. Tentu kita menginginkan menghadap Allah, catatan kita ini biru semua, nggak ada merah-merahnya ya. Karena merahnya sudah dihapus sendiri oleh kita dengan apa? Banyak istighfar. Wa hadza ghayatu ma yuridul abdu. Ini 3 perkara ini yang tersimpul dalam kata maghfirah ini. 3 perkara apa tadi? Ditutupnya, dihapusnya, dan dilewati. Itu kata beliau, ghayatu, puncak keinginan setiap hamba. Ya, karena kalau sampai menghadap Allah, walaupun di dunia sukses, dari sisi dunianya, kalau banyak hartanya tapi dosanya banyak, wah itu rugi juga. Nah, mending nggak ada harta, nggak ada dosa. Kalau kata Pak Huri, banyak harta, nggak ada dosa. Ya Pak Huri ya.
Maunya bisa apa bisa? Bisa. Nah, bagaimana? Ya hartanya disyukuri. Jangan sampai dipakai hartanya itu untuk maksiat, tapi dipakai untuk mendapat pahala. Namanya bersyukur. Sehingga ulama akan khilaf mana yang lebih utama. Orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar. Mana yang lebih utama, Amir? Mana? Kaya bersyukur ini. Kalau ini kedua, miskin sabar. Kalau Asmuni? Nah, enggak tahu. Ini khilaf antara Amir sama. Mana Pak Huri? Gimana? Mana yang lebih utama? Pandai bersyukur yang pertama ya. Kaya bersyukur. Kalau Tahir? Miskin bersabar ini. Wis dua-dua ini imbang. Pernah ditanyakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ke gurunya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang lebih utama adalah yang lebih bertakwa. Berdasarkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Cuma bedanya kalau orang kaya itu ibadahnya dengan bersyukur, kalau orang miskin ibadahnya dengan bersabar. Kalau pahalanya sama, orangnya misalnya pahalanya sama, yaitu derajatnya sama, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Nah, li'annal abda katsirudz dzambi, karena namanya manusia itu banyak dosanya. Yahtaju ila maghfiratin, sangat butuh kepada maghfirah. Illam yataghammadanihi birahmatihi halaka. Kalau seorang hamba itu tidak diberi rahmat oleh Allah, maka manusia itu pasti binasa. Jadi maghfirah ini termasuk rahmah dari Allah. Kasihan wis, kalau bahasa kita ya, bahasa kita kasihan wis ditutup dan dihapus itu catatan tulisannya dihapus, siksanya sudah dilewati, itu kan rahmah. Nah, wahada qala Nabi walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi'amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke surga karena amalnya. Tidak ada orang masuk surga karena amalan solehnya. Jadi amal soleh itu bukan menjadi sebab orang itu masuk surga, kata beliau. Kalau para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, engkau juga? Kala Nabi mengatakan, wala ana juga. Illa an yataghammadaniya Allahu birahmatihi, kecuali karena Allah telah mencurahkan kepadaku rahmahnya. Jadi orang masuk surga karena apa? Rahmah Allah. Nah, terus amalnya itu apa? Amal itu sebab seseorang mendapat rahmat Allah. Bagaimana orang akan dirahmati oleh Allah kalau dia bukan orang yang beramal? Jadi amalan saleh berupa iman, takwa, itu sebab seseorang untuk mendapat rahmat Allah. Orang masuk surga bukan sebagai ganti amalan baiknya, bukan sebagai bayaran dari amalan solehnya di dunia. Amalan solehnya di dunia dibalas dibanding dengan nikmat Allah yang Allah berikan itu pun jauh. Masih besar nikmat Allah. Sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah SAW, ada seorang yang terdampar di suatu tempat, beribadah selama 500 tahun. Beribadah tok saja 500 tahun, tanpa berbuat dosa. Ketika meninggal, kata Allah, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Komplain orang ini. Loh, mana amalan saya 500 tahun?
Oh, coba ditimbang amalnya itu 500 tahun. Ternyata tidak mengimbangi satu mata, kenikmatan satu mata. Satu mata yang diberikan oleh Allah itu belum seharga ibadah 500 tahun. Kita ini umur 500 tidak ada. 100 itu jarang. Ya, itu pun mulai ibadah mulai balik ya. Kalau taruh 60 ya, diambil sebelum balik berapa? 15. Tinggal berapa? 45. 45 tidurnya berapa? 8 jam. Nah, 45 dipotong 8. Tinggal berapa? 30? Nah, belum lalai-lalainya, tidurnya, dan seterusnya. Paling banter itu 15 tahun. Itu efektif kalau orang itu sergup rajin. Nah, belum tentu, juga belum lagi ibadahnya bahasa kita ecek-ecek, nggak mencocoki dalil. Cara wudhunya nggak benar, cara sholatnya nggak beres. Karena ngajinya memang sudah umur 40. Misalnya gitu ya. Tinggal berapa itu? Itu mau minta surga yang ibadahnya masih bahasa hadisnya itu kata Rasul, sholatnya kayak gombal. Kenapa kayak gombal? Yang sholat cuma badannya, hatinya nggak ikut sholat, tidak hadir. Li'anna amalaka, karena amalanmu, amalaka hada, karena amalanmu ini yang sempurna tadi, lau aradta an taj'alahu fi muqabalati nikmatin minan ni'am, kalau kamu dianggap sebagai ganti dari nikmat-nikmat Allah, nikmatan wahidan la ahatat bihin ni'am. Nah, itu akan nikmat Allah ya. Amalanmu itu tidak bisa ngimbangi satu nikmat saja dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi mungkin satu mata saja. Amalanmu walaupun sudah sempurna. Fa kaifa yakunu iwadan tadkhulu bihi al-jannah. Artinya kalau misalnya amalannya ditimbang dengan kenikmatan, karena di surga itu kan isinya kenikmatan tok saja. Sementara dia kenikmatan sudah diberikan di dunia. Banyak kenikmatan tadi, seluruh hidupnya dipakai ibadah itu cuma satu mata. Walihada qala ba'dul arifin fi nidhamin lahu, sehingga sebagian orang bijak mengatakan dalam syairnya, dalam nidhamnya, idza kana bisukri nikmatallah nikmatun, kalau bersyukurnya aku terhadap nikmat Allah itu sebagai nikmat, alayya kepadaku, lahu kepada Allah, fi mithliha yajibu syukru. Nah, kalau aku bisa bersyukur terhadap nikmat Allah, ya, nikmat Allah kepadaku, aku ini bisa bersyukur terhadap nikmat Allah yang Allah karuniakan kepadaku. Bersyukurnya aku ini termasuk nikmat yang harus aku syukuri. Aku ini bisa bersyukur terhadap nikmat Allah. Lah syukurnya aku ini ya kenikmatan yang harus aku syukuri. Fakaifa buluwu syukru, nah, fakaifa buluwu syukri illa bifadlihi. Maka bagaimana syukur itu akan bisa dicapai? Nah, wa intalatil ayyam wa tisalil umur, walaupun sepanjang hari dan sepanjang umur tidak akan bisa dicapai syukur itu. Karena bersyukurnya saja itu sudah kenikmatan yang harus disyukuri sehingga bersambung. Makanya tadi lafaz syukur itu apa? Alhamdulillah. Bisa mulai itu kan alhamdulillah, bisa ngentut. Itu alhamdulillah. Kentut itu nikmat apa? Bukan, Jok. Nah, bisa ngentut kan.
Kalau sakit, nikmat apa bukan? Sakit kok dibilang nikmat itu. Kalau dibilang nikmat nanti semua orang pingin sakit ya. Nikmat apa bukan? Tahir bingung ini Tahir ini. Nah, sehingga ketika orang diberi sakit itu ada 4 sifatnya, sikapnya. Yang pertama itu tasahud. Tasahud itu murka. Itu hukumnya haram. Murka ini dengan 3 perkara. Dengan hatinya. Bahasa kita itu ngerundel. Kenapa aku ini? Ini tidak terucap dari lisannya. Allah itu kok tega. Ini di hatinya. Itu namanya tasahud. Yang kedua dengan lesannya. Mengucap. Tahu aku ini sudah sholat. Sudah banyak istighfar. Kok ya begini. Ini tasahud. Murka. Yang ketiga dengan perbuatan tangannya. Jambak rambutnya, ngerobek bajunya, benturkan kepalanya, lempar barang, lempar piring, lempar gelas, nah, tendang panci, tendang kompor. Nah, itu tasahud. Hukumnya apa? Haram. Yang kedua, bersabar. Nah, bersabar ini hukumnya wajib. Tapi sabar ini pahit. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, as-sabru mithlu ismihi murrun madzaqatuhu walakin hasiluhu ahla minal asal. Sabar itu pahit tapi hasilnya lebih manis dari madu. Nah, yang ketiga ridho. Ridho ini hukumnya sunnah. Kalau sabar hukumnya wajib, kalau ridho hukumnya sunnah. Ada yang sebagian ulama menafsirkan bedanya sabar dan ridho itu apa? Kalau ridho itu orangnya tidak merasakan sakitnya, itu enggak merasakan. Tapi ini dilemahkan oleh sebagian ulama, dia tetap merasakan, tapi dia ridho. Seperti orang puasa itu kan tetap lapar itu perutnya. Lemes, badannya lemes, perutnya gerujuk-gerujuk, lapar, nggak berani, nggak banyak omong karena lapar ya. Begitu buka, kemudian kayak burung habis makan pisang itu ya. Nah, yang rojih itu tetap merasakan sakit. Nah, walaupun dia ridho. Yang keempat, bersyukur. Itu hukumnya juga sunnah. Kenapa bersyukur? Karena dengan sakit itu merupakan jalan cepat menuju ridho Allah. Nah, kadang orang itu untuk mencapai derajat tinggi itu orangnya ini pemalas, mau bangun malam malas, sholatnya malas-malas, jamaahnya ya malas-malesan. Maka dibantu dengan musibah. Nah, innahu kana tawwaba. Ini ayat terakhir ya. Sesungguhnya Allah itu kana tawwaba. Allah itu tawwab. Ai lam yazal azza wajal tawwaban ala ibadihi. Allah itu senantiasa selalu menerima taubat hambanya. Fa idza istaghfartahu taba alaih. Kalau kamu istighfar kepada Allah, maka Allah menerima taubat itu. Jangan ragu ketika kita baca istighfar, disadari, diakui oleh hatinya, setiap kita ini jatuh, banyak jatuh, banyak salah, banyak keliru. Sehingga orang yang baik itu bukan orang yang nggak berbuat dosa, itu nggak ada, ya. Nggak ada orang yang nggak berbuat dosa, itu nggak ada. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Hadza huwal makna as-surah, inilah makna as-surah.
Lakin as-suratu laha maghzan azimun. Tetapi surat ini mempunyai makna yang sangat besar lagi. La yatafattanu lahu illa al-adhkiya, yang tidak bisa difahami kecuali orang yang cerdas. Walihada lamma sami'a Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dari itu ketika Umar ibnul Khattab mendengar annan nasa inqaduhu, bahwa manusia, para sahabat lain itu komplain kepada beliau. Fi kaunihi yudna Abdullah ibnu Abbas, karena Umar sering memanggil Abdullah bin Abbas yang masih kecil, masa main kalau sekarang, radhiyallahu anhuma, sering dipanggil oleh Umar. Kalau dipanggil presiden kan itu sudah orang besar. Nah, usianya sepuh, orang punya keutamaan. Padahal di sana ada siapa? Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada banyak ulama-ulama besar yang dijamin masuk surga. Ma'asuri sinihi, padahal beliau masih sangat muda. Wala yudna amsaluhu min syababil muslimin, dan tidak ada yang dipanggil yang seusia Abdullah bin Abbas dari pemuda muslimin. Wa Umar radhiyallahu anhu min a'dalil khulafa, padahal Umar itu sudah dikenal khalifah paling adil. Nah, maka ketika mendengar ini, arada an yubayyana linnas, beliau ingin menerangkan pada umat, annahu, bahwa beliau lam yuhabib ibni Abbasin fi syai'in, bahwa kenapa Umar mencintai Ibnu Abbas, apa alasannya sampai dikomplain oleh manusia. Fajama'a kibarul muhajirin, maka suatu ketika Umar memanggil tokoh-tokoh muhajirin wal ansar fi yaumin, pada suatu hari minal ayyam. Wa ma'ahum Abdullah bin Abbas, juga dihadirkan ini Abdullah bin Abbas. Wa qala lahum, maka Umar mengatakan kepada tokoh muhajirin, kibar muhajirin dan ansar, ma taquluna fi hadhihi surata, fi hadhihi surati, apa yang kalian fahami dari surat ini, idza jaa nasrullah, hatta khatama surah, sampai selesai surat. Fafasaruha bihasbi ma yadharu faqat, maka ditafsirkan oleh kibar muhajirin dan ansar sebagaimana zahirnya saja. Ya, kalau datang pertolongan kita bertasbih. Faqala ba'dhum, sebagiannya mengatakan, amarona atau umirna, kita diperintah an nahmadallah, untuk memuji Allah, wa nastaghfiruhu, dan istighfar kepada Allah, idza nusirna, ketika kami ditolong, wa futi alaina, dan ketika kita diberi kemenangan. Wa qala ba'dhum, sebagiannya mengatakan la nadri, kita tidak paham. Walam yakul ba'duhum syai'an, dan lainnya tidak mengatakan sesuatu. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, ma taqulu ya Ibnu Abbas, apa yang kamu pahami wahai Ibnu Abbas dari surat ini? Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, ini kecil tapi berani, bisa bicara berani di depan tokoh-tokoh kibar muhajirin dan ansar. Ya Amirul Mukminin, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menerangkan ajalnya Rasulullah. Ya, beda kan dari yang lain-lain. Wa'allimuhullahu lahu, Allah memberitahu kepada Nabi, kepada beliau, bahwa ajalnya sudah dekat. Idza jaa nasrullahi wal fath, kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu Fathu Makkah. Fadzaka alamatu ajalika, maka itu Fathu Makkah ini tanda ajalmu yang dekat. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala Umar, maka Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, ma'alamu minha illa ma ta'lamu, tidak ada di antara hadirin tadi dari tokoh-tokoh muhajirin ansar yang mengetahui itu kecuali apa yang kamu katakan tadi.
Nah, fatabayyana bidzalika fadlu Ibnu Abbas, maka dengan ini jelas keutamaan Ibnu Abbas wa tamayyuzihi dan perbedaannya dengan lainnya, keunggulannya. Wa anna indahu minadzaka, bahwa pada Ibnu Abbas itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Wal ma'rifah, apa ma'rifah? Ilmu bimuradillahi azza wa jalla. Ini yang terpenting. Mengerti apa yang dimaukan Allah dari ayat-ayatnya. Oh ya, itu karunia mutlak dari Allah. Nah, siapa yang ngerti kemauan Allah? Nah, ini kelebihannya Ibnu Abbas. Lama nuzilat hadhihi surah ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi wa ashaddun nasi ibadatan lillah, maka setelah surat ini turun, maka Rasulullah menjadikan surat ini yang beliau itu orang paling semangat ibadah, wa atqahum lillah, dan beliau orang yang paling bertakwa kepada Allah, ja'ala yaksuru an yakula fi ruku'ihi wa sujudihi, maka untuk melaksanakan ayat ini Rasulullah selalu membaca dalam rukuk dan sujudnya ini doanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhana, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah, Rabb kami, wa bihamdika, ini kan pujiannya ya. Kan tadi perintahnya 3 ya, fasabih bihamdi rabbika wastaghfir, Allahumma ighfirli, ini kan wastaghfirhu. Fanaqulu, maka kita katakan, ini penutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir lana. Nah, maha suci engkau ya Allah, Rabb kami, dan maha terpuji engkau ya Allah, ampuni kami dosa-dosa kami, wa israfana, berlebihannya kami, fi amrina, dalam urusan kami, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan kaki-kaki kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami menghadapi kaum kafirin. Selesai, alhamdulillah, tafsir surat apa ini? An-Nasr. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah, sekaligus mudah-mudahan menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Yang kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.